Pemirsa, bangsa Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang maju dalam bingkai kebinekaan dilandasi Pancasila. Walau terkadang ada riak-riak, namun justru itu membuat persatuan kita semakin kuat. Sayangnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi penyakit yang menggerogoti. Di sisi lain, kepemimpinan yang kerap tersandra kepentingan membuat banyak keputusan dirasa tidak adil. Lalu apa modal yang dimiliki bangsa ini untuk tetap tangguh dan terus tumbuh? Saya Ajat Turatma kembali hadir di One on One dan sudah bersama kami Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Mas Ajat dan pemirsa MNC News serta warga bangsa yang saya cintai. Kabar saya baik dan mudah-mudahan semua juga baik, sehat dan tetap imun. Baik, terima kasih. Berkenan untuk berbincang banyak di One on One. Pertanyaan yang kemudian saya ingin lontarkan adalah bagaimana kabar bangsa ini dari sudut pandang Anda? Baik, sebuah bangsa dimanapun itu selalu ada dua wajah yang tampil gitu ya. Ada wajah yang maju, positif dan menggembirakan, tetapi juga ada sisi wajah yang ada masalah di situ, ada tantangan juga, ada mungkin juga semacam titik-titik noda yang perlu dibersihkan gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia, kemajuan yang dicapai ya alhamdulillah kita masih utuh ya sebagai bangsa sejak kita merdeka 76 tahun lalu ya. Kemudian juga dalam pengembangan infrastruktur kemajuan itu juga tercapai yang menggembirakan dari periode ke periode. Lalu anak-anak bangsa kita juga ada banyak yang meraih prestasi ya di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Juga kita masih punya kekayaan alam yang menurut Multatuli Bab Jamrut Dihatul Istiwa itu ya. Tetapi memang normal dan perlu menjadi kewaspadaan bahwa bangsa kita juga mengalami masalah-masalah yang di satu pihak ada masalah yang fundamental, di pihak lagi ada masalah-masalah yang aktual gitu ya. Baik. Gitu. Jadi yang perlu kita cermati mana yang fundamental, mana yang juga aktual. Di tengah kita menghadapi masalah pandemi COVID-19, menurut Anda, ini masalah apa yang krusial sekali yang terjadi, ya, yang mewarnai kita hari-hari ini? Terkait dengan pandemi COVID-19 itu, masalah yang kita hadapi itu pertama, sebenarnya konsistensi kebijakan ya, yang memerlukan kepastian dan planning yang jangka panjang sebenarnya, sehingga kebijakan-kebijakan entah itu PPKM dan lain-lain sampai ke daerah itu istilahnya itu tidak terputus-putus. Itu masalah yang pertama, sehingga yang diperlukan adalah konsistensi dan planning yang tersistem dan terstruktur. Dan yang kedua, mentalitas masyarakat sendiri, Mas, yang perlu kita terus perbaiki, karena setiap ada kelonggaran itu kita lalu menjadi kurang disiplin. Padahal pandemi ini kan belum berakhir dan bahkan ada mutasi varian baru, sehingga kita perlu sesama. Setiap ada peluang untuk PPKM misalkan dibuka, lalu sebagian warga kita juga kemudian menjadi abe dan lalai. Yang ketiga, problem yang mengitari di sekitar pandemi ini. Pertama yang terkait dengan suasana kehidupan kebangsaan yang masih diwarnai oleh semacam polarisasi gitu ya, polarisasi politik dan ideologis, sehingga tercermin dalam sejumlah hal kita lalu menjadi punya potensi untuk retak gitu ya. Lebih-lebih dengan media sosial yang begitu bebas gitu ya, sehingga
sebagian warga kita yang kurang bertanggung jawab, entah itu buzzer atau yang lain dalam mengekspresikan aspirasi, pendapat dan opini itu lalu menjadi berpotensi pada menambah retak kita sebagai bangsa, gitu ya. Nah, masalah-masalah ini jika tidak di-manage secara baik itu nanti akan menambah berat beban bangsa kita. Di satu pihak harus menghadapi COVID-19 yang kita tidak tahu persis kapan berakhir dengan segala dampaknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang menyangkut kebangsaan yang sebagian tadi saya sebutkan itu. Baik. Itu titik kita melihat, Mas Adres. Ada yang mengatakan, Prof, jika COVID-19 ini tidak hanya sekedar menyerang rakyat secara individu, menyerang kesehatan, tetapi juga menimbulkan yang namanya pandemi kepemimpinan. Menurut Anda seperti apa? Bisa itu sebagai sebuah peringatan, gitu ya. Karena apa? Karena pandemi ini kan menguji kita sebagai bangsa, ya. Apakah kita bangsa yang mampu gigih, tangguh dan mampu menghadapi beban berat pandemi ini secara rasional, objektif maupun secara spiritual, keruhanian. Nah, yang kedua, how to manage the state, gitu ya. Jadi ujian bagaimana kita mengelola negara itu lewat kebijakan-kebijakan mengatasi COVID ini. Ketika kepemimpinan kita misalkan dari pusat sampai daerah itu tidak firm, gitu ya, tidak optimal, bahkan mungkin juga kurang konsisten, itulah mungkin yang disebut dengan mulai ada wabah, ya, ada virus yang juga menjadi gangguan dalam kepemimpinan kita. Nah, karenanya menurut saya semua pihak itu baik di elit negara, elit bangsa sampai pada warga itu memang harus betul-betul belajar dari COVID-19 ini agar kita tetap seksama, kita tetap waspada, tapi juga kita tetap optimis bahwa kita bisa mengatasinya. Jadi peluang problem kepemimpinan selalu ada. Baik, tapi tadi Anda juga mengatakan bahwa urusan politik juga menjadi salah satu masalah di negeri ini hari-hari itu. Dan berkaitan dengan kepemimpinan, apakah itu juga muncul, ya? Kalau bicara kepemimpinan kan tidak hanya pusat tapi juga daerah, apakah muncul di tengah pandemi ini atau justru yang terlihat masih tetap kepentingan pribadi dan kelompok? Baik, secara umum ada ya garis komando kepemimpinan untuk mengatasi pandemi ini secara tersistem. Sejak PPKM, gitu ya, dalam berbagai tahap, gitu ya. Kemudian ada regional, ini kan ada tanda dari satu dirijen kepemimpinan yang mengarah pada pengelolaan pemerintahan dan kebijakan secara lebih baik. Tetapi memang setelah reformasi ini kan sketsa kepemimpinan kita ini berubah, atau landscape kepemimpinan kita itu berubah menjadi sangat desentralisasi, bahkan dengan otonomi daerah itu kan sesungguhnya kita hampir-hampir mendekati pada federasi, gitu ya. Sehingga antar ini kepemimpinan pusat dan daerah itu tidak mudah memanagenya. Nah, lebih-lebih kalau kita lihat memang ada nuansa setiap kepala daerah atau juga para pejabat negara di tingkat pusat itu lalu mungkin ada hasrat-hasrat politik individual maupun kolektif yang dalam situasi normal menjadi wajar, tetapi di tengah pandemi itu lalu menjadi kelihatan ironi, gitu ya. Jadi misalkan ketika ada praktek
korupsi di tengah pandemi ini kan kontras sekali gitu ya. Kemudian juga ketika ada keinginan-keinginan untuk bagaimana merebut hati rakyat menjelang pemilu 2024, sesuatu yang wajar dalam politik, tetapi di tengah pandemi ketika itu menonjol berlebihan, lalu orang atau publik menjadi mulai kritis itu kan. Jadi, nah ini perlu menjadi kata bercermin semua pihak lah. Dan di pandemi COVID-19 itu terlihat ya kualitas individu itu. Oh ya, jadi kan begini, ini berlaku universal ya, bahwa emas itu teruji karena dia disepuh gitu ya, disepuh itu diproses begitu rupa gitu kan, ditempa gitu ya. Besi juga menjadi berubah menjadi sesuatu karena ditempa. Nah, kepemimpinan siapapun, baik di negeri kita tercinta maupun di tingkat dunia, bahkan di skala-skala mikro pada kepemimpinan umat, kepemimpinan lokal gitu ya, teruji ketika krisis, Mas. Yeah. Apakah orang itu betul-betul mampu hadir sebagai pemimpin yang memecahkan masalah, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika yang kritikal, yang krusial. Nah, disitulah sesungguhnya semua orang akan teruji. Dan sampai pada titik itu sebenarnya tidak bisa ada yang dibuat-buat. Semuanya akan berjalan secara alamiah. Maka kuncinya adalah setiap orang jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling memperoleh mandat rakyat, merasa paling memiliki kekuasaan lebih, dan bahkan mungkin dalam kepemimpinan keagamaan merasa paling bersih dan lain sebagainya, tanpa berusaha untuk ifda binafsi kalau dalam bahasa agama, untuk introspeksi seberapa jauh sih kita ini sesungguhnya mampu memimpin bangsa, negara, dan rakyat ini secara sistem, secara kolektif, dan dalam semangat kebersamaan. Baik, tapi yang menarik kemudian dalam beberapa waktu ke belakang Anda pernah mengatakan bahwa Indonesia ini wajib untuk semua ya. Ada pidato Anda yang berjudul Indonesia Jalan Tengah. Sebetulnya ini ditujukan untuk siapa dan seperti apa sebetulnya? Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Baik, yang pertama Indonesia Jalan Tengah itu saya tujukan untuk semua kita. Baik warga secara individual, kolektivitas, berbagai macam golongan, kebangsaan, bahkan para elit negara di berbagai struktur pemerintahan. Bahwa kita semua sebenarnya belum tuntas belajar tentang alfabetanya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Di mana di sana sini, nah saya melihat gejala ada pikiran-pikiran yang cenderung ekstrim gitu, atau radikal ekstrim. Jadi kecenderung pada hal-hal yang berlebihan, baik yang berpaham nasionalisme menjadi chauvinisme, menjadi ultranasionalisme, yang agama lalu menjadi teosentrisme dan fanatisme agama yang intoleran atau merasa true believing gitu, merasa paling benar gitu ya. Kemudian juga dalam pemikiran-pemikiran multikultural, entah demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, itu juga menjadi sangat liberal, sekular, yang semuanya menurut teropongan saya dengan kerendahan hati itu tidak sejalan dengan prinsip dasar Pancasila yang moderat. Nah, jadi sejak sila pertama sampai sila kelima. Jadi ini prinsip yang saya sebut sebagai mengembalikan Indonesia dengan dasar Pancasila pada jalan tengah, gitu ya. Begitu juga dengan yang kedua, Indonesia milik semua. Dalam hal suku, agama, ras, dan golongan, kita platformnya insya Allah masih bisa Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan? Itu pun tetap ada gangguan-gangguan, ya, konflik di sana sini, begitu ya.
Kemudian yang dalam konteks ini juga tidak kalah pentingnya itu ada kesenjangan sosial. Lalu ada oligarki politik. Nah, kesenjangan sosial ini kan artinya ada sekelompok pihak yang menguasai kekayaan begitu banyak, sementara sebagian besar rakyat tidak punya akses pada kekayaan itu. Oligarki politik sama, bahwa ada kekuatan-kekuatan atau gabungan kekuatan yang menguasai Indonesia, sementara kelompok-kelompok di luar itu, bahkan masyarakat luas tidak punya akses pada pilihan-pilihan kebijakan dan langkah politik yang diperlukan. Nah, dalam konteks inilah maka ujiannya kita tentang persatuan Indonesia dan gotong royong Bhinneka Tunggal Ika itu juga diuji dalam aspek politik dan ekonomi. Maka saya ajak, mari kita kembali pada semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia ini milik semua, bukan milik segelongan orang, sekelompok orang, apalagi individu. Hatta setiap orang merasa bahwa itu diberi mandat oleh rakyat. Baik. Tapi kalau berbicara tadi di jalan tengah, jangan ditarik ke kiri, jangan ditarik ke kanan begitu kan. Tapi fenomena yang terjadi juga kritik bahwa ada sebagian kelompok yang merasa paling. Tadi ya, Anda mengatakan paling hebat atau juga paling Pancasila. Apakah hal itu berbahaya atau sebetulnya justru itu yang harus dikedepankan? Bukan berbahaya sih. Setiap sesuatu yang paling itu kan tidak baik. Bahkan Bung Karno ketika mengatakan nasionalisme, beliau bilang bisa dirujuk dan itu autentik, bahwa kita harus merasa punya dasar kebangsaan, tetapi jangan merasa Indonesia paling termulia, Indonesia terbagus, gitu kan. Bahkan tidak boleh ada chauvinisme gitu, merasa Indonesia überall kata dia itu, seperti dulu bangsa Arya. Nah, bahayanya atau problemnya justru di situ, sesuatu yang berlebihan itu nanti apa? Nanti akan menutup ruang lain untuk kritik misalkan, menutup paradigma lain bahwa di luar nasionalisme itu kan ada multikulturalisme. Di luar nasionalisme itu ada agama dan kekuatan-kekuatan keagamaan. Di luar nasionalisme dan pandangan-pandangan nasionalisme itu ada kepentingan-kepentingan untuk globalisme misalkan. Nah, disitulah perlunya dialog dan titik temu agar kita bisa mencari jalan tengah. Jalan tengah itu kan titik temu dari dialog, dari serba ekstrim tadi. Begitu juga dalam kehidupan ideologis kan juga, misalkan Pancasila ya tidak boleh ditafsirkan kemana-mana, itu yang saya maksud. Tafsirkan sesuai dengan dulu para pendiri bangsa itu menghendakinya seperti ini. Jadi disitulah letaknya. Makan minum saja kan Mas Ajat, itu kan tidak boleh berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Padahal makan minum itu wajib agar kita bisa melangsungkan kehidupan. Tetapi sesuatu yang berlebihan itu bawa penyakit lah begitu. Baik. Tapi apakah yang terjadi hari ini karena ada sekelompok atau kita melupakan akar sejarah? Ya, jadi biasanya pikiran ekstrim itu muncul karena ada ekstrim yang lain. Itu di satu pihak ya. Iya. Misalkan munculnya kelompok ekstrim atas nama agama karena dia melihat ada ekstrim atas nama ideologi lain, entah sekular, liberal, entah komunisme atau nasionalisme ultra dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya biasanya multikultural tentang ideologi demokrasi, nasionalisme dan lain-lain itu muncul sesuatu yang ekstrim atau pandangan ekstrim kalau melihat ada ekstrim lain tentang ekstrim agama, ekstrim adat, misalkan separatisme dan lain sebagainya. Nah, dalam posisi seperti ini sama-sama tidak menguntungkan. Maka perlu ada mediasi, perlu ada moderasi, perlu ada jalan tengah. Nah, patokan kita berbangsa bernegara itu kan ya tidak ada jalan lain selain Pancasila, UUD 45 dan spirit yang dibangun oleh para pendiri bangsa.
Dan ketika kita berbeda tafsir tentang Pancasila dan UUD 45, disitulah pentingnya berdialog. Baik, tapi kalau berbicara tentang berkembangnya paham-paham radikal, paham-paham ekstrim tadi ya, ini kan juga sudah menjadi satu problem yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu apa sih modal kita untuk bisa melawan itu? Tapi nanti kita tahan dulu, kita break terlebih dahulu, Prof. Dan Baik, pemirsa, Mas Ajat, ya. jangan Terima kemana-mana, kasih. One on One akan segera kembali sesaat lagi.